Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari tugas mata kuliah saya, yaitu perekonomian Indonesia pada bagian materi sejarah perekonomian Indonesia. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nini Kurniawan dengan stambuk 2223003 kelas M1 M24. Nah, pada sejarah perekonomian Indonesia itu dimulai pada masa perdagangan Nusantara. Waktu itu Indonesia belum bernama Negara Republik Indonesia, tapi dikenal dengan nama Nusantara. Nah, sebelum kedatangan bangsa Eropa, di wilayah Nusantara sudah menjadi pusat perdagangan internasional. Kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit aktif melakukan perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan dengan pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok datang ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah. Pada masa ekonomi ini, masyarakat berkembang melalui sektor perdagangan, pertanian, perikanan, dan kerajinan. Nah, pada saat ini itu pelabuhan menjadi pusat kegiatan ekonomi penting. Kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Banten, Gresik, dan Makassar berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Nah, sebagai contoh perkembangan pada masa ekonomi, pada masa kerajaan, yaitu adanya perdagangan rempah-rempah di daerah Maluku, kemudian pelayanan antar pulau menggunakan kapal tradisional, kemudian pasar tradisional sebagai pusat jual beli masyarakat, kemudian ada produksi kain, keramik, dan kerajinan tangan. Nah, pada masa ekonomi masyarakat berkembang cukup baik karena perdagangan berlangsung bebas dan Indonesia menjadi pusat dari perdagangan dunia itu. Nah, kemudian pada masa penjajahan atau kolonial Belanda. Nah, sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Nusantara sudah memiliki aktivitas ekonomi yang berkembang. Kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit aktif dalam perdagangan rempah-rempah, beras, kain, dan hasil laut di Nusantara yang strategis membuat banyak pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok datang untuk berdagang. Nah, ketika Belanda datang melalui VOC pada abad ke-17, tujuan utamanya adalah menguasai perdagangan rempah-rempah. VOC ini adalah perusahaan Belanda yang kemudian nanti akan menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara dan memaksa rakyat menjual hasil bumi dengan harga murah. Nah, setelah VOC bangkrut, pemerintahan kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel pada tahun 1830. Dalam sistem ini, rakyat diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, yang nantinya hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Nah, pada masa inilah rakyat Indonesia atau rakyat Nusantara sangat menderita karena lahan pertaniannya berkurang untuk kebutuhan pangan. Kemudian pajak yang diberlakukan itu sangat tinggi. Kemudian tadi ada kerja paksa, dan yang ini pada masa ini sering terjadi kelaparan pada orang-orang dari rakyat Indonesia itu sendiri. Bahkan di beberapa daerah itu terjadi kelaparan akibat rakyat lebih dipaksa menanam tanaman ekspor dibanding padi untuk makanan mereka sehari-hari, yang pada saat itu adalah makanan pokok dari mereka. Nah, kemudian itu masa pendudukan Jepang. Nah, kita ketahui pada selesai Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian yang menjajah Indonesia selanjutnya adalah Jepang pada tahun 1942. Nah, Jepang ini menguasai Indonesia setelah mengalahkan Belanda. Pada masa ini ekonomi diarahkan untuk mendukung kebutuhan perang Jepang. Rakyat dipaksa bekerja melalui sistem romusa untuk membangun jalan, benteng, dan fasilitas militer. Hasil pertaniannya itu banyak diambil oleh pemerintah Jepang sehingga masyarakat mengalami kesulitan. Nah, salah satu produk atau program yang masyarakat Indonesia rasakan ketika dijajah oleh Jepang yaitu adanya sistem romusa, di mana pada sistem ini mereka dipaksa untuk membangun berbagai fasilitas seperti ada jalan, ada rel kereta, ada benteng pertahanan, dan lapangan militer. Nah,
juga pada masa itu produksi pertanian menurun dan banyak rakyat mengalami kelaparan karena salah satu kebijakan ekonomi yang Jepang terapkan pada saat menjajah itu pengawasan ketat distribusi beras, kemudian penyerahan wajib hasil panen. Jadi hasil panen rakyat itu diserahkan kepada Jepang, kemudian dilakukannya pembatasan perdagangan, kemudian penggunaan tenaga kerja secara paksa begitu. Nah, jadi walaupun ini hanya berlangsung beberapa tahun, tapi pendudukan Jepang yang sangat singkat ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia sehingga menjadi kondisi yang sangat buruk bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian masa awal kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kondisi ekonomi itu masih sangat sulit. Infrastrukturnya rusak akibat perang dan kas negara kosong. Pemerintah di bawah kepemimpinan Soekarno mencoba membangun ekonomi nasional melalui nasionalisasi perusahaan asing dan pembangunan proyek-proyek besar seperti Monumen Nasional dan Gelora Bung Karno. Namun pada akhir masa pemerintahan terjadi inflasi yang sangat tinggi sehingga ekonomi menjadi tidak stabil. Nah, pada saat pembangunan di masa awal kemerdekaan atau pada saat Soekarno memimpin, yaitu contohnya itu tadi pembangunan Gelora Bung Karno, pembangunan Monumen Nasional, pembangunan Hotel Indonesia, pengembangan industri nasional, pembangunan jalan dan gedung pemerintahan. Nah, tetapi yang tadi yang terjadi juga gejolak ekonomi yang menjadi masalah serius pada saat itu, yaitu adanya inflasi sangat tinggi, kekurangan bahan pokok dan menurunnya produksi ekonomi. Nah, kemudian kita masuk pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini dimulai dari tahun 1966, di mana pemerintahan saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa ini pemerintahan fokus menstabilkan politik dan pembangunan ekonomi. Program pembangunan dilakukan melalui pelita atau pembangunan 5 tahun. Nah, contoh pembangunan pada masa ini yaitu revolusi hijau untuk meningkatkan produksi pertanian, pembangunan industri seperti baja dan kuku, pembangunan jalan raya, bendungan dan listrik desa, pengembangan sektor minyak dan gas. Nah, pada tahun 1984 Indonesia bahkan sempat mencapai swasembada beras. Namun di sisi lain itu muncul masalah seperti korupsi dan ketimpangan ekonomi. Jadi pada masa ekonomi di masa Orde Baru itu ada mereka fokus di sektor pertanian, sektor industri, sektor infrastruktur, sektor energi dan itu dengan sektor energi. Di mana pada sektor energi ini tadi banyak pembangunan kilang minyak, ekspor minyak. Pada masa itu juga Indonesia melakukan ekspor minyak dan gas, kemudian pengembangan perusahaan Pertamina dan pembangunan pembangkit listrik. Di mana pada saat itu pendapatan minyak bumi menjadi sumber pemasukan besar negara. Nah, kemudian kita masuk pada krisis ekonomi 1998. Nah, sebelumnya pada tahun 1997 hingga 1998 Indonesia mengalami krisis moneter Asia, nilai rupiah jatuh drastis dan banyak perusahaan bangkrut, harga barang naik tajam dan pengangguran meningkat. Di mana krisis ini memicu demonstrasi besar dan akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Nah, pada peristiwa ini menjadi titik awal era reformasi di Indonesia. Nah, dampak dari krisis ekonomi pada tahun 1998 yaitu pengangguran meningkat, kemudian kemiskinan bertambah, kemudian demonstrasi besar terjadi dan banyak bank tutup. Nah, krisis ini menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Nah, kemudian pada masa reformasi. Nah, setelah reformasi, pemerintah melakukan berbagai perbaikan ekonomi seperti reformasi perbankan, peningkatan investasi
investasi dan otonomi daerah Indonesia, mulai mengembangkan berbagai sektor ekonomi seperti industri, perdagangan, pariwisata, dan teknologi. Saat masa reformasi ini, ekonomi Indonesia berkembang menuju ekonomi digital dengan berbagai munculnya seperti e-commerce, kemudian ada pembayaran digital, kemudian adanya startup teknologi, kemudian munculnya transportasi online. Kemudian pemerintah juga fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, serta pengembangan industri. Pengembangan industri untuk pengolahan sumber daya alam, di mana pada saat pembangunan era informasi ini Indonesia fokus pada sektor telekomunikasi, sektor transportasi, sektor pendidikan, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi sejarah perekonomian Indonesia. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.